Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Gustian, NPM 2022-011. Di sini saya akan membacakan sebuah cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam secara singkat. Sejarah Nabi Yusuf sangat berliku, penuh cobaan dan rintangan. Namun justru hal itu yang membuat cerita Nabi Yusuf menjadi sangat menarik untuk disimak. Nabi Yusuf adalah anak ketujuh dari 12 bersaudara dari anak Nabi Yakub dan istrinya bernama Raniel. Yusuf lahir di Palestina, ibunya wafat saat Yusuf berusia 12 tahun. Nabi Yusuf berdakwah di wilayah Mesir. Yusuf dipercaya menjadi pejabat kerajaan untuk menangani bencana kekeringan selama 7 tahun yang diketahui dari tafsir mimpi raja. Yusuf wafat di Nablus, Palestina. Sejarah cerita singkat kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan mukjizatnya menafsirkan mimpi. Pada suatu malam, Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud di hadapannya. Ia begitu terkesan dengan mimpinya. Keesokan harinya, Yusuf mendatangi ayahnya. Ia menceritakan mimpi semalam. "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya bersujud kepadaku." Dan mendengar hal ini, Nabi Yakub begitu gembira. Yakub tahu bahwa mimpi anaknya tersebut bukanlah sebuah mimpi biasa. Itu adalah sebuah mimpi tanda bahwa suatu hari nanti Yusuf akan menjadi seorang yang dimuliakan oleh Allah dan manusia. Rasa sayang dan cinta Nabi Yakub kepada Yusuf pun semakin besar. Akan tetapi, ia khawatir jika saudara-saudara Yusuf mengetahui mimpi-mimpi itu. Nabi Yakub pun berkata, "Hai anakku, janganlah kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Ayah khawatir jika kamu menceritakan, mereka mengetahui hal tersebut, mereka akan menyelakakanmu." Rasa sayang dan cinta yang ditunjukkan oleh Nabi Yakub kepada Yusuf ternyata telah menimbulkan kebencian saudara-saudaranya. Mereka iri dan dengki. Mereka merasa Yusuf lebih dicintai daripada mereka. Dalam sebuah pertemuan rahasia, saudara-saudara Yusuf yang iri hati berkumpul untuk membuat sebuah rencana keji. Mereka merencanakan untuk membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Pada hari yang sudah disepakati, saudara-saudara Yusuf meminta izin kepada Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf bermain ke tepi hutan untuk menikmati pemandangan. Nabi Yakub mengizinkan mereka untuk pergi, maka pergilah mereka menuju ke tempat sesuai yang direncanakan oleh mereka kemarin. Setibanya di tempat tersebut, mereka bermain, dan pada saat bermain mereka sedikit demi sedikit melepaskan baju Yusuf. Yusuf tidak menyadari apa maksud dari saudara-saudaranya tersebut. Ia hanya mengikutinya saja. Mereka bermain kejar-kejaran sehingga sampai di dekat sumur. Tempat tersebut ada di hutan yang biasa dilalui oleh para khalifah. Akhirnya, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Allah SWT melindungi Yusuf di dalam sumur. Ia ditolong oleh rombongan khalifah yang sedang menimba air. Yusuf dijual kepada seorang menteri di kerajaan Mesir. Pada keluarga ini, Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, tampan, berbudi, dan berakhlak baik. Selama ikut keluarga ini, Yusuf diperlakukan sangat baik oleh istri menteri Mesir. Istri Mesir tersebut bernama Zulaikha. Pada suatu hari ia melaporkan kepada suaminya. Zulaikha memfitnah bahwa Yusuf telah berbuat jahat kepadanya, dan akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara beberapa tahun lamanya. Yusuf sebenarnya tidaklah bersalah. Pada suatu hari, Raja Mesir bermimpi yang aneh. Ia melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk, dan 7 sapi betina itu dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Untuk mengetahui arti mimpi itu, Raja Mesir mengumpulkan para penafsir mimpi. Akan tetapi para penafsir mimpi itu tidak dapat menjelaskan tentang arti mimpi Raja Mesir tersebut. Yusuf yang sedang bahwa negeri Mesir akan menjadi makmur selama 7 tahun. Kemudian akan mengalami musim kekeringan selama 7 tahun pula. Yusuf menyarankan agar rakyat menghemat bahan makanan dan menyimpannya. Dengan demikian, pada musim paceklik tiba, kerajaan Mesir tidak mengalami kelaparan. Raja Mesir
puas atas penjelasan dan kemudian Yusuf dibebaskan dari penjara. Yusuf diangkat menjadi pegawai di kerajaan Mesir. Karena kepandaian dan kecerdasan Yusuf diangkat menjadi menteri. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Yusuf menjadi menteri dan rasul. Mendengar Yusuf menjadi menteri dan nabi, keluarganya sangat senang dan berangkatlah Nabi Yakub dan anak-anaknya ke Mesir. Nabi Yusuf menyambutnya dengan senang hati. Nabi Yusuf memaafkan semua saudara-saudaranya yang pernah menganiayanya. Nabi Yusuf seorang nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Akhirnya keluarganya tinggal di Mesir. Mukjizat Nabi Yusuf adalah: 1. Ahli menafsir segala mimpi. 2. Bajunya dapat menyembuhkan mata bapaknya yang buta dengan diusapkan di wajahnya. 3. Memiliki wajah yang tampan dan berakhlak yang mulia. Ya, baik, demikian cerita singkat tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga cerita tersebut dapat memberikan makna dan pelajaran yang berharga bagi kita semua. Akhir kata, saya memohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.